Malam ini pertemuan yang ke-8 dari kajian Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Masih melanjutkan syarat syahadat la ilaha illallah. Pada pertemuan terdahulu kita sudah sampaikan syarat yang pertama, ilmu. Artinya mengetahui. Nah, syarat yang kedua adalah yakin. Artinya tidak ragu. Nah, sebelum kita lanjut, ternyata masih ada di antara jamaah kita enggak ngeh. Ternyata kajian kita direkam dan dinaikkan ke YouTube. Jadi bagi yang tidak hadir kemarin bisa diputar ulang YouTube-nya. Yang belum tahu ini kita beritahukan. Yang tidak hadir kemarin atau yang telat bergabung, nah bisa diputar kembali YouTube-nya. Silakan berhubungan dengan juru kamera kita Pak Rizky Rozak, ya. Silakan diminta rekamannya. Beliau akan ngasih gratis, nggak akan bayar gitu. Nah, ini untuk kita sampaikan. Nah, jadi untuk mengulang syarat yang pertama, ilmu mengetahui, bisa diputar di YouTube, sudah naik ke YouTube. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua adalah yakin. Yakin. Ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu zonni, ada ilmu yakin. Nah, ini sebelum kita masuk, ilmu zonni umpamanya ada seseorang yang baru pertama ke Al-Bilal. Setelah itu nggak datang-datang lagi. Lalu ada yang bertanya kepadanya, Pak, saya tanya, tahu nggak Masjid Al-Bilal? Kalau saya tidak salah, di mana ya Al-Bilal itu? Tunggu. Jalan Cempaka apa ya? Nah, itu namanya ilmu zonni, ilmu kira-kira. Akan berbeda jawabannya kalau yang ditanya jamaah aktif 5 waktu. Pak, tahu Masjid Al-Bilal? Oh, tahu. Al-Bilal adalah masjid jami' di Jalan Cempaka Baru sekian, Kemayoran, Jakarta Pusat. Plak. Jelas, lugas. Ini ilmu ya. Yakin. Nah, demikian juga yang dituntut dalam la ilaha illallah bukan ilmu zonni, bukan ilmu kira-kira, tapi ilmu yakin. Tidak cukup hanya mengetahui la ilaha illallah, tapi harus dibarengi dengan keyakinan tanpa sedikit pun keraguan. Dalilnya ada di Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 15. Al-Hujurat surah 49 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah, ya,
Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Ayat ini diawali oleh Allah dengan innama. Innama itu faedahnya litakhsis, untuk mengkhususkan. Sesungguhnya jamaah Masjid Al-Bilal itu hanyalah ketika kajian sudah dimulai, mereka sudah duduk bersama. Lalu yang mundar-mandir di luar, apakah jamaah Masjid Al-Bilal? Bukan. Itu orang lewat, entah dari mana dia, entah kemana dia, bukan jamaah Masjid Al-Bilal. Nah, itu faedahnya innama litakhsis, untuk mengkhususkan. Sesungguhnya jamaah Al-Bilal itu hanyalah yang ketika kajian sudah dimulai, sudah ngumpul, sudah duduk bersama. Nah, begitupun ayat ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Berarti yang masih ragu bukanlah orang yang beriman. Nah, itu yang dimaksud pengkhususan. Ya. Kalau masih ragu berarti belum beriman, atau imannya belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadatnya belumlah sah kalau masih bimbang dan ragu. Kapan sahnya syahadat itu? Kalau sudah yakin. Kalau sudah yakin. Nah, di atas keyakinan itulah kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka mau berjihad, memperjuangkan agama Allah. Dengan apa? Dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Jihad, para ulama membagi dua. Jihad fid daril harbi, pada musim perang, yang diangkat senjata, kerjaannya menebas atau ditebas, ya, menebas batang leher orang kafir, atau kalau kalah cepat dirinya, batang lehernya ditebas. Itu jihad pada musim perang, fid daril harbi. Yang kedua, jihad fi daris salam, jihad pada musim damai. Sekarang ini kita duduk di Al-Bilal saat ini adalah dalam rangka jihad, memerangi kebodohan, memerangi ketidaktahuan. Yang kita angkat bukan pedang, yang kita angkat pulpen, pena, kertas. Siapa yang bisa berjihad? Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, lalu tidak ragu. Mereka yakin. Ya. Hanya orang yang tidak yakinlah kadang datang, kadang enggak, kadang datang, kadang enggak. Seperti ayam gadis bertelur. Tapi kalau orang itu yakin, dia akan terus datang. Dia merasa rugi kalau tidak datang. Ya, jadi ada jamaah yang lapor ke saya, Ustaz, kemarin saya enggak hadir, rugi saya rasanya. Nah, saya katakan, kita ada rekaman. Jangan takut. Putar lagi rekaman itu. Ya, ini menunjukkan kajian sudah mendarah daging. Karena sudah yakin itu tadi. Nah, baru bisa wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad memperjuangkan agama Allah baik dengan harta mereka. Dengan harta, pada musim perang itu beli unta, beli kuda, beli pedang. Kalau musim damai sekarang beli pena, beli kertas, ya, beli buku. Itu kotak yang berjalan-jalan. Kita isi infak, sedekah. DKM tidak akan bisa mengadakan kajian tanpa kita dorong bersama-sama, kita dukung bersama-sama dengan infak sedekah itu.
wa amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Ini ngapain kita duduk-duduk di sini? Enak di rumah ngeteh dengan anak istri kan, bercanda ria. Tapi karena ini panggilan jihad, ya, panggilan jihad memperjuangkan agama Allah yang ada pada diri kita, memerangi ketidaktahuan, memerangi kebodohan yang ada pada diri kita. Itulah fungsinya talabul ilmi. Makanya Nabi mengatakan talabul ilmi fardhah. Hukumnya menuntut ilmu itu fardu, bukan sunnah. Ujung ayat ditutup oleh Allah, ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar-benar, ya, bisa dikatakan orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang benar-benar beriman. Tapi kalau ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Rasul, masih bimbang dan ragu, itu baru sekadar ngaku beriman, tapi belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar beriman. Sampai di sini bisa difahami? Ya, ini baru satu dalil. Dalil yang kedua ada dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada di dua nomor 27 dan nomor 31. Ya. Nomor 27. Ya. Kalau punya Sahih Muslim di rumah, silakan dibuka. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima fayujabu anil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain daripada Allah. Wa anni rasulullah. Dan sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Ini kata Nabi ini. La yalqallahu bihima abdun. Tidaklah seorang hamba menemui Allah dengan kedua kalimat syahadat ini, ghairu syakin, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fayujabu anil jannah, maka dia wajib masuk surga, kata Nabi. Ini redaksi Nabi, ghairu syakin, tidak ragu. Tidak ragu berarti ya yakin. Yakin berarti tidak ragu. Jangan puyeng. Ini pembolak-balikkan kata. Jadi kalau dalam Al-Quran tadi dikatakan tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu. Lalu dalam hadis ghairu syakin, jaga tidak ragu. Nah, kemudian di nomor 31, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Muslim. Kata Nabi, man laqita min wara'i hadhil ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Siapa saja yang kau temui di belakang tembok ini, ya, lalu dia bersaksi Allah ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah, mustayqinan biha qalbuh, dengan yakin dari lubuk hatinya paling dalam, fabashshirhu bil jannah, beritakan gembira kepadanya, berikan berita gembira kepadanya dengan surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dua hadis ini cuman beda redaksi. Ya, halaman nomor 27 ghairu syakin, tidak ragu. Nomor 31 mustayqinan biha, dengan hati yang yakin. Ya, sama saja.
yakin nggak ragu, ragu nggak yakin, ya sama saja. Nah, itulah dalil tentang wajibnya yakin dalam syahadat la ilaha illallah. Lalu lawannya ragu, ya, lawannya yakin ini adalah ragu, ya. Lawannya yakin, kalau yakin adalah orang yang bertauhid, orang yang la ilaha illallah, lalu lawannya adalah ragu. Itu adalah mentalitas, karakter orang munafiqin, bukan karakter orang yang bertauhid yang bimbang dan ragu itu. Nah, ini dalilnya bisa dilihat dalam An-Nisa surah yang keempat ayat 143. Kemudian At-Taubah surah yang ke-9 ayat 45. Sekarang kita ke An-Nisa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, antara yang beriman atau kufur atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan juga tidak termasuk pula golongan yang itu orang yang kafir. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Di zaman Makkiyah, ketika Nabi berada di Makkah, manusia ketika itu hanya terdiri dari dua golongan saja, mukmin dan musyrik. Mukmin, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Musyrik, orang yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasul-Nya. Bagaikan siang dengan malam, kontras. Kalau kita buat bendera, mukmin putih bersih berseri-seri, musyrik hitam legam, jelas. Tapi di masa Madaniyah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, muncul golongan yang ketiga. Putih tidak, hitam pun bukan. Apa itu? Abu-abu. Ini dikatakan ayat mudzabdzabina baina dzalik. Mereka dalam keadaan ragu antara demikian, antara beriman dengan kufur. Beriman ikut Nabi, kufur menentang Nabi. Mereka ragu. Nah, inilah Abdullah bin Ubay bin Salul CS. Rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Seorang tokoh yang digadang-gadang untuk menjadi penguasa Madinah. Dua suku Aus dan Khazraj sudah sepakat untuk mendaulat Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi Madinah satu, ya, penguasa Madinah. Tapi sebelum dilantik, terjadilah peristiwa hijrah. Nabi hijrah ke Madinah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Pandangan orang Madinah 180 derajat beralih kepada sosok yang baru datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak lagi diperhatikan orang. Inilah yang membuat mereka ragu. Mau ikut Muhammad, sakitnya tuh di sini katanya. Sakit. Mau melawan Muhammad,
juga mikir, pengikut Muhammad makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Maka mereka bimbang dan ragu antara ke sana atau ke sini tidak, ke situ bukan, beriman tidak, kufur juga bukan. Ini yang kita katakan putih tidak, hitam pun bukan. Maka benderanya abu-abu itu tadi, tidak jelas. Ini yang dikatakan ayat. Mudzabdzabina baina dzalik, mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, beriman atau kafir. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang. Sekarang kita ke At-Taubah. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 45. Ketika meletus perang Uhud, ketika kafir Quraisy menuntut balas setelah mereka kalah di peperangan Badar di bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, maka di bulan Syawal tahun ketiga kafir Quraisy menuntut balas. Mereka mau menyerang Madinah. Sampai berita ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secepatnya beliau mengadakan briefing, dikumpulkan para sahabat. Kafir Quraisy akan menuntut balas. Apa strategi kita? Kita songsong mereka ke Badar seperti tahun kemarin, atau kita tunggu saja di Madinah? Setelah bermusyawarah, lalu Rasulullah memutuskan kafir Quraisy akan ditunggu di lereng Uhud. Menurut laporan intel, kafir Quraisy tidak kurang dari 3.000 orang personil. Alhamdulillah, Rasulullah bisa mengumpulkan 1.000 orang. Masih sepertiga. Seperti di Badar dulu. Di Badar dulu, kafir Quraisy 1.000 orang, Rasulullah cuma 313 orang. Sekarang kafir Quraisy 3.000 orang. Rasulullah hanya bisa mengumpulkan 1.000 orang. Tapi sebelum hari H berangkat ke lereng Uhud, nah mulailah Abdullah bin Ubay bin Salul memainkan peranannya. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Dulur, jenengan tahu nggak? Muhammad itu perang dengan orang kampungnya. Lalu untuk apa kita ikut-ikutan? Mendingan kita kongko-kongko aja di Madinah. Suruh aja Muhammad perang dengan saudaranya ke Uhud. Oh iya juga ya. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam berhasil dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga 300 orang diantaranya berhasil balik kanan. Izin Rasul, saya enggak ikut. Izin ya Nabi, saya tidak ikut. Izin 300 orang balik kanan. Tinggal 700 orang yang setia mendampingi Nabi ke lereng Uhud. Nah, siapa ini yang izin tidak ikut ini? Nah, dibongkar oleh Allah di At-Taubah surah yang ke-9 ayat 45. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya hai Muhammad, yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan-raguan. Perhatikan vonis yang dijatuhkan Allah, ya. Siapa mereka itu? Adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tapi kan dia sudah bersyahadat, Ustaz. Iya, tapi syahadatnya sekedar lipstik penghias bibir.
Tapi kan dia juga ikut sholat, malah sholatnya di belakang imam, dia belakang Rasul sholatnya. Betul, tapi sholatnya kepura-puraan saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Inilah mental munafik, ya, yang sering menyusup dalam barisan kaum muslimin, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa karakternya? Bimbang dan ragu, tidak yakin. Nah, tujuan ini kita sampaikan, jangan sampai kita bersyahadat masih bimbang dan ragu. Jangan sampai kita bersyahadat kurang yakin, maka kita akan termasuk barisan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, iman kita tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sampaikan seperti apa jejak hitam Abdullah bin Ubay bin Salul, trik rekod, rekam jejaknya diabadikan dalam sirah nabawiyah. Tadi sudah kita sampaikan yang pertama, ketika mau perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul ngempesin, nah, bahasa kitanya, bahasa cempaka barunya, ngempesin perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu trik rekod yang kedua, rekam jejak hitam yang kedua, sepulang dari perang Bani Mustalik, ya, sepulang dari perang Bani Mustalik. Ini perang Bani Mustalik ini setelah perang Badar, setelah perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengundi istrinya, keluarlah nama Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah lah yang diajak berperang itu. Sepulang dari peperangan Bani Mustalik menuju Madinah, rombongan istirahat di Sumur Murasi namanya. Posisi di antara Madinah dengan Makkah ada 300 km, ya. Dari Madinah 300 km, dengan Makkah 120 km. Itu posisi situ. Ya. Situ terjadi peperangan Bani Mustalik. Nah, lalu mau pulang, sudah dekat ke Madinah, rombongan istirahat. Didirikanlah kemah. Nah, ketika istirahat itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ada keperluan. Beliau ke suatu tempat, maklumlah wanita. Lalu balik lagi setelah selesai. Setelah balik, astagfirullah, kalung gua mana? Kalung hilang. Kalung juga boleh minjem, bukan milik sendiri. Maka secepatnya beliau kembali ke tempat tadi untuk mencari kalung itu. Setelah dapat, balik lagi. Tapi balik yang kedua, rombongan sudah berangkat. Tinggallah Aisyah radhiyallahu anha seorang diri di tempat yang sepi. Berharap akan ada nanti, ya, utusan yang akan menjemput. Itu yang beliau berharap, berdoa terus kepada Allah. Tidak lama kemudian muncullah, ya, seorang sahabat, yaitu Safwan bin Mu'attil As-Sulami. Qadarullah, Safwan ini orangnya pengantuk, suka tidur, ketinggalan juga, tapi lebih jauh ketinggalannya dari rombongan. Maka beliau berjalan sendiri, nggak apa-apa, laki-laki, ya, dengan untanya nyusul. Inilah yang mendapatkan Ibunda Aisyah, astagfirullah, Ummul Mukminin sendirian di tempat yang sepi. Maka tanpa pikir panjang, Safwan menderumkan untanya dan mempersilahkan naik. Dan Safwan nuntun di belakang, ya, nuntun di bawah. Bukan ngambil kesempatan dalam kesempitan berdua-duaan di atas unta, bukan. Ya, Safwan nuntun di bawah. Lama-lama sampai juga lah menyusul rombongan.
Nah, ketika sampai di rombongan, nah mulai pula Abdullah bin Ubay bin Salul dari mulut kotornya. Tuh kan, kamu ketahuan, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibunda Aisyah dituduh pacaran dengan Safwan. Namanya mulut manusia tidak bisa ditutup, mulut ember bisa ditutup, mulut manusia tidak bisa ditutup. Pecahlah berita bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan Safwan. Karena hoax yang diberitakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sempat goncang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Untunglah segera turun surah An-Nur untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tidak pacaran. Aisyah tidak selingkuh. Betul-betul musibah karena ketinggalan. Tapi apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul diaminkan oleh Syiah sampai hari ini. Keluar dari mulut kotornya Syiah bahwa Aisyah itu pelacur. Aisyah itu pezina, berzina dengan Safwan. Ini yang diaminkan oleh Syiah sampai hari ini. Maka keluar pula lah fatwa dari Imam Malik bin Anas, Imam Masjid Nabawi, Imam Darul Hijrah, guru Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Barang siapa yang mencela sahabat Nabi, tidak ada tempat dalam Islam. Inilah yang menyebabkan kenapa keluar fatwa ulama, Syiah itu musang berbulu ayam, bukan Islam sebenarnya. Karena kalau Islam mencintai, memuliakan sahabat dan sahabiat. Ini menurut Syiah, sahabat Nabi itu semua murtad, kafir, kecuali Ali. Ya, itu yang mereka bela. Yang lain Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Apalagi Aisyah, pelacur, berzina, macam-macam sumpah serapah. Nah, ini dua rekam jejak Abdullah bin Ubay bin Salul berawal daripada bimbang dan ragu. Tidak yakin dengan la ilaha illallah. Nah, jadi kata At-Taubah ayat 45, sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hai Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Ya, nanti akan kita selesaikan bagaimana nasib Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah mengancam jenazahnya tidak boleh disolatkan dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian murkanya Allah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Awalnya karena syahadatnya masih bimbang dan ragu. Dia bersyahadat, tapi syahadatnya masih bimbang dan ragu. Syahadatnya tidak yakin. Sampai di sini pembahasan kita di syarat yang kedua. InsyaAllah 15 hari ke depan akan kita lanjutkan kepada syarat syahadat yang ketiga. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, silakan. Yang mana dulu, silakan. Apa bedanya? Oh ya, baik. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain daripada Allah. Ya. Tidak ada yang diibadahi dengan benar selain daripada Allah. Itu asyhadu, aku bersaksi.
Lalu kalau tanpa asyhadu, itu kalimatnya saja, la ilaha illallah saja. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, tidak ada yang diibadahi dengan benar selain daripada Allah. Jadi tidak ada perbedaan, sama dengan pakai asyhadu, itu artinya aku bersaksi. Kalau tidak dipasangkan asyhadunya, berarti tidak ada persaksian. Nah, karena sekarang kita bukan bersyahadat, kita bukan bersaksi, karena kita sudah bersyahadat semua, kita hanya membincangkan tentang la ilaha illallah yang kita syahadatkan itu. Nah, maka tidak kita tulis di kitab juga, tidak syarat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak begitu, tapi syarat syahadat la ilaha illallah. Ya, bukan berarti dipotong, bukan berarti dihilangkan, bukan berarti dirubah. Maksudnya itu juga, ya. Syarat la ilaha illallah maksudnya syarat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Begitu Pak, wallahu a'lam. Tadi silakan. Ya. Tafsir. Ya. Surat Al-Jin. Ada hubungan dengan ini enggak? Iya, apa tuh coba? Ya. Katakan sesungguhnya aku tidak bisa memberikan keburukan dan kebaikan. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kemampuan rububiyah, karena beliau seorang hamba sama dengan kita. Ya, beliau bukan Rabb. Rabb lah yang punya rububiyah, ya, yang bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mafsadat, keburukan, manfaat. Nah, ini ayat ini menafikan bahwa beliau tidak punya unsur rububiyah. Beliau murni hamba Allah. Ya, kan pada diri Nabi itu ada dua dimensi. Pertama, beliau seorang hamba Allah, yang kedua beliau seorang Rasulullah. Maka dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan rasulnya. Seorang hamba tidak punya hak untuk memberikan manfaat, tidak bisa punya hak memberikan mafsadat, keburukan dan kebaikan. Nah, seorang rasul, nah wajib kita muliakan risalahnya. Demikian, wallahu a'lam. Yang lain? Ya, silakan Pak. Ini yang orang munafik itu. Ya. Dari sirah kan kita tahu Nabi tidak pernah mensolatkan orang munafik. Jadi sahabat itu tahu orang itu munafik, begitu Nabi tidak mensolatkannya. Dia tidak mengadakan sholat jenazah. Ya. Nah, pertanyaannya kan, kalau sekarang ada orang yang belajar munafik kan, pikirannya ada di Al-Quran. Ya. Cara bohong, kalau diberi amanah besar, ya, segala macam lah banyak kan. Nah, itu kalau orang meninggal, kita diketahui. Ya. Misalnya dia bilang ekonomi meroket, padahal kon, ya. atau sejuta 8 juta, ya, ya. padahal zong. Nah, nanti kalau dia mati, ada imam atau ulama, mari kita sholatkan itu gimana? Ya, baik. Baik. Itu aja. Ya. Kita jawab setelah azan insyaallah. Silakan muazin. Orang munafik dilarang Allah mensolatkan, maka Nabi tidak mensolatkan. Taulah para sahabat, oh itu orang munafik toh. Sekarang Nabi sudah pergi, Nabi tidak lagi memperlihatkan tidak mensolatkan orang munafik. Tapi indikasi orang munafik banyak
sepanjang jalan. Apa sikap kita? Sikap kita secara personil boleh tidak mensolatkan jenazahnya. Tapi kita tidak boleh ngomporin orang, tu munafik tuh, kalau mati jangan solatkan ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun sudah ada indikasi-indikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah menahan mulutnya dari melontarkan cap kafir, munafik, ya, segala macam. Walaupun tanda-tandanya sudah ada. Nah, disinilah persimpangan jalan kita dengan orang-orang Khawarij. Ahlus Sunnah tidak gampang mencap seseorang apakah seorang itu kafir, seorang itu munafik, seorang itu macam-macam, kecuali jelas KTP-nya tidak Islam. Nah, itu jelas kafir. Ahlus Sunnah wajib mengatakan dia kafir. Tapi sepanjang KTP-nya masih Islam, dia masih ke masjid, Ahlus Sunnah tidak serampangan mencap dia kafir, mencap dia munafik. Nah, jadi secara personal, secara pribadi, kita boleh tidak mensolatkan jenazahnya kalau ada yang kita yakini dia seorang munafik. Tapi kita tidak boleh ya mengompori orang, mempengaruhi orang. Biarkan saja orang mau sholatkan jenazahnya atau tidak. Nah, jadi demikian. Ya, kita tidak boleh mempengaruhi orang supaya tidak mensolatkannya. Karena ilmu kita masih sedikit dibanding ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berhubungan langsung dengan Allah. Tahu dia mana yang munafik sebenarnya. Kita tidak. Mana tahu? Menurut mata kita dia munafik. Tapi beberapa menit setelah itu dia bertaubat. Dia tidak munafik. Lalu kita tidak mensolatkan jenazahnya. Seluruh dunia kita berhutang. Gara-gara mulut kita. Nah, maka kita tidak boleh mempengaruhi orang. Kita boleh narik diri, tidak ikut sholat, kan nggak apa-apa, karena sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Nggak apa-apa, tapi jangan mempengaruhi orang lain. Demikian Pak, wallahu a'lam. Yang lain? Ya, silakan Pak. Ya, itu saja Pak. La ilaha illallah. Ya, pertanyaan dari Bapak ini, apakah syahadat la ilaha illallah itu harus selalu dilafalkan? Yang namanya syahadat cukup sekali. Tidak harus berulang kali. Sepanjang dia tidak murtad, tidak perlu bersyahadat lagi. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan menjadikan itu sebagai zikir, ya, sebagai zikir baik setelah sholat fardu maupun zikir pagi dan petang. La ilaha illallah, dan ditambah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dibaca 1 kali dalam sehari atau 10 kali dalam sehari. Yang lebih bagus 100 kali dalam setiap hari. Tergantung kesempatan yang kita punya. Kita banyak waktu, nggak ada acara, ya bacalah 100 kali dalam sehari semalam. Oh, kita sibuk, baca 10 kali dalam sehari semalam. Nggak sempat juga, minimal setiap hari bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sunnah hukumnya, bukan suatu keharusan, bukan kewajiban. Itu Pak ya. Nah, ini diantara zikir-zikir yang kita disyariatkan membacanya. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Kita Islam dari keturunan, betul. Ya. Inilah syubhatnya aliran-aliran sesat, firqah-firqah sempalan
kita sering ditemui piece to piece, ya, satu-satu. Pak, Bapak dah syahadat belum? Udah, salat, syahadu la ilaha illallah. Oh bukan, kita udah masuk Islam atau belum? Kalau masuk Islam dia bersyahadat. Nah itu mah belum. Nah kalau belum, ayo ikut ke amir saya, kita bayat. Baru sah Islam kita. Ini nggak sah ini Islamnya karena belum bersyahadat dengan amir saya. Ini kafir ini semua. Ini kaum takfiri. Ya, salah satu aliran sesat, firqah sempalan, mewajibkan bayat, mewajibkan bersyahadat lagi. Kalau ada yang datang seperti ini, katakan, saya telah bersyahadat. Kapan? Ketika saya berada di tulang sumsum orang tua saya. Buka Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Ingat, ketika Tuhanmu mengambil anak cucu keturunan Adam dari tulang punggung mereka, lalu Allah mengambil kesaksian sambil berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Nah, waktu itu kita sepakat menjawab, qalu bala, benar ya Allah, engkau Rabb kami, syahidna, dan kami bersaksi. Nah, ini syahadat kita pertama kali. Nah, itulah sebabnya kenapa Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maksudnya membawa tauhid. Apakah dia anak Yahudi, anak Nasrani, anak Hindu, anak Buddha, anak Konghucu, anaknya lahir membawa fitrah tauhid. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka peran orang tuanya lah kemudian anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Maka sebelum balik, anak itu kalau wafat masuk surga, ya, karena membawa fitrah tauhid. Nah, jadi kesimpulan, kita tidak perlu syahadat lagi sepanjang kita tidak murtad. Demikian, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.